Oke, kali ini kita akan bacakan komen dari Wirtha Burhania. Syukran jazakallah Ustadz, karena yang saya sudah pelajari ayu syai'in ayu ahadin, dapat ilmu baru. Iya, sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih juga udah berkenan komen. Insya Allah beberapa komen akan kita bacakan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Insya Allah semoga bisa update setiap hari ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita ke uslub bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab secara online. Dan kita belajar setiap kali pertemuan, kita belajar dua pembendaharaan kosakata, dua kosakata, ya, atau dua uslub. Sebenarnya tidak harus dua uslub ya. Sebenarnya dalam satu pembahasan, misalnya kali ini kita akan membahas, judulnya adalah dengan alasan bihujjatin anna, bihujjah anna. Nah, nanti ada beberapa contoh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap contoh itu pasti ada kosakata baru atau pola gaya baru, atau mungkin, wah ini kayaknya kosakatanya jarang digunakan nih, atau wah ini kayaknya terjemahannya unik gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari contoh per contoh. Oke. Dengan alasan bihujjatin anna. Oke, saya lebih suka menyebutnya bihujjah anna. Jadi kita sukunkan aja. Sembari kita gaya-gaya sok Arab gitu, pengucapannya kita apa ya namanya tuh pede aja ya. Layaknya kita bukan orang Inggris, cuma kita ngomong bahasa Inggris ya kan ya. Dengan gaya what's your name ya, misalnya seperti itu. Kemudian sama halnya kita belajar bahasa Arab juga kita harus ada tasonnu'nya gitu. Atau kalau bahasa biasanya umumnya mungkin lebih mengenal yahanu gitu ya. Bihujjah annal qur'ana qad turjima yarawna anna ta'allumal arabiyyah laysa muhimman. Oke. Bihujjah annal qur'ana qad turjima yarawna anna ta'allumal arabiyyah laisa muhimman. Ini kalimatnya agak panjang, cuma kira-kira kita dapat apa ya? Dapat dari contoh ini pertama terjemahannya ya. Dari pola penerjemahannya, dengan alasan bahwa Al-Quran sudah diterjemahkan, mereka merasa belajar bahasa Arab tidak penting. Jadi di sini beliau Dr. Nasruddin menerjemahkan yarawna merasa. Oh, ternyata bisa artikan demikian ya. Ya, merasa di sini artinya berpendapat. Pendapat itu kan ya perasaan masing-masing gitu. Jadi ro'a yara itu bisa diartikan dua. Pertama, melihat. Yang kedua adalah berpendapat. Berpendapat. Nah, maka istilah ra'yun. Ra'yun itu pendapat. Dan di sini diartikan merasa. Yang penting terjemahannya enak aja gitu. Bihujjah annal Qur'ana qad turjima yarau anna ta'allumal arabiyyah laisa muhimman. Nah, laisa muhimman, tidak penting. Pakai laisa ya, unik. Laisa muhimman. Oke. Laisa muhimman. Laisa muhimman. Tidak penting. Hada laisa muhim ya. Ini tidak penting ya. Oke. Contoh kedua, bihujjah annal arabiyyah lughah su'bah yakhafu ba'dun nas min ta'allumiha. Bihujjah annal arabiyyah lughah su'bah yakhafu ba'dun nas min ta'allumiha. Nah, dengan alasan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sulit, maka sebagian orang takut untuk mempelajarinya. Nah, ada sisi unik di sini. Saya selalu ketika mempelajari sebuah kalimat, pertama yang saya cari adalah kosakata baru, kemudian saya kenali ini kosakatanya kira-kira sering digunakan atau tidak. Kalau sering digunakan dalam penulisan atau pembicaraan atau bahasa akademisi, bahasa ilmiah dan lain-lain. Nah, ini bahasanya mudah semua. Kemudian hal baru apa yang saya temukan? Nah, di sini kita menemukan hal baru yaitu yakhafu min. Jadi yakhafu itu berteman dengan min. Yakhafu ba'dun nas min ta'allumiha.
Bihujjah anal arabiyyah lughah su'bah yakhafu ba'dun nas min ta'allumiha. Dengan alasan bahwa bahasa Arab itu rumit, sebagian orang. Nah, yang unik selanjutnya adalah kalau kita perhatikan annas artinya manusia. Cuma secara penerjemahan kita nerjemahkannya orang. Jangan kita terjemahkan yakhafu ba'dun nas, sebagian manusia takut. Sebagian manusia takut. Ya. Berarti yang nerjemahkan siapa gitu ya. Yakhafu ba'dun nas ya. Jadi orang, kita nerjemahkannya orang gitu. Oke. Sebagian orang takut mempelajari, itu seni menerjemahkan. Karena saya lihat ada anak kecil menerjemahkan ra'aitu ba'dun nas ya. Saya melihat sebagian manusia gitu. Kan agak geli gitu ya di telinga ya. Bihujjah anal arabiyyah lughah su'bah yakhafu ba'dun nas min ta'allumiha. Dengan alasan bahwa bahasa Arab itu rumit, sebagian orang takut mempelajarinya. Oke, contoh ketiga. Bihujjah annal hubba huriyah tukhalifu ba'dal banat walidayhinna li ajlih. Dengan alasan bahwa cinta adalah kebebasan, sebagian remaja putri, ba'dul banat, remaja putri. Enak ya beliau menerjemahkannya. Remaja putri menentang. Khalaf itu pada dasarnya kita yang pemula menerjemahkannya melanggar. Mukhalif, melanggar. Tukhalifu, menentang. Ya. Sebagian remaja putri menentang orang tua mereka demi cinta. Oke. Rafadat ba'dud dual ad-demokratiyah. Ba'dud dual ad-demokratiyah bihujjah annaha minal gharab. Beberapa negara menolak demokrasi dengan alasan itu produk barat. Nah, seperti ini kita mulai memfilter. Ini kayaknya contohnya agak berat nih. Kenapa? Mulai ke politik ini gitu. Karena kita masih mungkin kalau pelajar yang awal pemula, ini berat banget gini. Padahal ya bahasanya ringan aja gitu. Karena udah mulai masuk demokratiyah. Waduh, ini kita agak shock gitu. Wah, ini pembahasan politik ini gitu. Jadi agak shock gitu. Padahal ya secara struktur kata ya biasa aja. Rafadat ba'dud dual. Rafadat ba'dud dual. Daulah dual. Apa yang ditolak? Rafadat. Cari dulu dari kalimat ini kosakata barunya mana? Rafadat. Rafada artinya menolak. Annaha minal gharab, demokratiyah, demokrasi. Selesai ya. Contoh selanjutnya, yatanawalunal mukhaddirat bihujjah annaha tukhaffifu min mushkilatihim. Yatanawalunal mukhaddirat bihujjah annaha tukhaffifu min mushkilatihim. Annaha kembali ke mukhaddirat. Yatanawalunal mukhaddirat bihujjah annaha tukhaffifu min mushkilatihim. Saya selalu bilang sama anak-anak didik, tanawala itu ada 3 artinya. Pertama, mendapatkan. Yang kedua, makan. Yang ketiga, minum. Mendapatkan atau mengambil ya, makan, minum. Mendapatkan atau mengambil, makan, dan minum. Ala la tanalu ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irsyadu ustadhin wa tulaz zamani. Itu syarat-syarat orang yang ingin belajar, kata Imam Syafi'i, kata Sayyidina Ali. Beliau menjelaskan, kalian tidak akan mendapatkan ala la tanalul ilma illa bisittatin, kecuali dengan 6. Saunbika majmu'ah habibayani, aku akan menjelaskan dengan penjelasan. Zakaun, cerdas. Wahirsun, semangat. Gigih. Zakaun wahirsun, ustibarun, dan sabar. Wabulgoh, ada biaya. Wa irsadu ustadin, dan bimbingan guru. Wa tulaz zamanin, dan proses, yaitu waktu yang panjang. Nah, tanawala di sini diartikan sebagai mendapatkan. Oke. Nah, kita dapat ilmu baru nih. Ilmu apa? Menerjemahkan. Ya tanawaluna, mereka mengkonsumsi, ya. Mengkonsumsi. Iya, kalau kita tidak ngeh secara penerjemahan, kita tidak bakal tahu tanawala juga bisa diartikan mengkonsumsi. Ya, memang makan minum, ya. Cuma bahasa yang lebih elegan dalam bahasa Indonesia adalah mengkonsumsi. Jadi antara wawasan kita dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia juga harus
berpadu gitu. Jadi menerjemahkannya juga enak. Oke. Mereka mengkonsumsi dengan alasan itu meringankan beban masalah mereka. Oke. Nah, di sini sekarang kita membahas tentang sebelumnya dengan alasan, kali ini tanpa alasan. Jadi di antara keunikan, di antara cara belajar adalah kita menghafal sesuatu, kemudian menghafal yang berhubungan dengannya. Kayak sebelumnya kita menghafal ayu ahadin, ayu syai'in, ayu ahadin, kemudian ayu makanin, kemudian apa lagi? Ayu ahadin, ayu makanin, ayu waktin ya. Ayu syai'in, ayu ahadin, ayu waktin, ayu makanin. Ya, kita hafal dengan rentetan-rentetan seperti itu memudahkan apa ya? Cerna otak kita. Oh, ternyata kalau apapun ayu syai'in, kalau siapapun, ayu ahadin, kalau kapanpun, ayu waktin, kalau dimanapun, ayu makanin. Nah, kan agak enak. Sebelumnya kita membahas bihujjah dengan alasan. Kali ini tanpa alasan. Dengan alasan, tanpa alasan. Biduni mubarir. Wa'adani syai'an walakinnahu khalafa wa'adahu biduni mubarir. Dia menjanjikan sesuatu kepadaku, tapi dia menyalahi janjinya tanpa alasan. Ingat ya, kita saling menghubungkan pikiran kita. Khalafa, oh saya tadi ada membaca itu ketika apa namanya tentang perempuan tadi, rafadat bukan bihujjah anal hubba huriyah tukhalifu. Oh, khalafa itu menentang. Nah, kali ini menyalahi diartikannya. Dia menjanjikan sesuatu kepadaku tapi dia menyalahi janjinya tanpa alasan. Ya, bisa diartikan menyalahi, bisa diartikan melanggar. Laqad taraduni minal majmu'ah biduni mubarir. Laqad taraduni minal majmu'ah biduni mubarir. Mereka meremove saya dari grup tanpa alasan. Oh, meremove ya. Tarada itu mengusir. Di sini beliau mengartikan meremove. Oh, remove ya. Ya, meremove, memindahkan. Berarti diusir dari grup ya. Biduni mubarir, tanpa alasan. Kun mukhattitan wala taf'al syai'an biduni mubarir. Nah, ini kalimatnya kata saya suka. Ketika kita suka menemukan kalimat yang baru, ketika kita menemukan kalimat baru yang kita suka, maksudnya, ketika kita menemukan kalimat baru yang kita suka, maka kita betul-betul direnungi, dirasapi, dihayati, kemudian syukur-syukur udah hafal. Kun mukhattitan wala taf'al syai'an biduni mubarir. Kun mukhattitan. Jadilah seorang konseptor. Wala taf'al syai'an biduni mubarir. Dan jangan melakukan apapun tanpa alasan. Kun mukhattitan wala taf'al syai'an biduni mubarir. Kalau saya menemukan kosakata yang kiranya, wah ini bagus ini, wah ini saya suka ini, itu insya Allah pasti anak hafal. Dihafal sebisanya ya. Maksudnya saking kita resapi. Mungkin bisa lupa, tapi setidaknya, kayaknya anak pernah hafal ini. Di mana ya? Oh, kayaknya di buku ini, di kitab ini. Ya. Kun mukhattitan wala taf'al syai'an biduni mubarir. Jadilah seorang konseptor dan jangan melakukan apapun tanpa alasan. Oke. Biduni mubarir al-kul qabda ala abdi wa sajanu. Tanpa alasan mereka menangkap ayahku dan memenjarakannya. Alku. Mukhattitan. Jadi wala taf'al syai'an, jangan melakukan apa-apa. La taf'al syai'an. La taf'al syai'an biduni mubarir. Kun mukhattitan. Jadi dalam satu contoh, sekali lagi, cari kosakata yang baru atau pola yang unik. Misalnya, polanya ini memang sederhana, tapi ini bakal kita ucapkan sering kali. Contohnya, la taf'al syai'an. Jangan melakukan apapun. Oh, ini kan kita udah tahu. Iya, memang kita udah tahu mungkin. Tapi ini adalah bakal terulang. Nah, setidaknya kita kita ingat-ingat, atau mungkin bagi kita yang pemula kita catat gitu. Biduni mubarir al-kul qabda ala abi wasajanu. Tanpa alasan mereka menangkap ayahku dan memenjarakannya. Biduni mubarir anhal alaqah allati bainana mundu sanawat. Tanpa alasan dia mengakhiri hubungan yang kami bina bertahun-tahun. Oh, ini mungkin tentang persahabatan atau percintaan. Kalau percintaan ini anha, berarti yang
memutuskan atau mengakhiri hubungan adalah laki-laki. Kalau ini persahabatan, biduni mubarir anhal alaqah allati bainana mundu sanawat. Ya, berarti persahabatan bisa. Terserahlah, yang penting kita hafal ya. Yang penting tujuan kosakata didapatkan. Apa itu anha? Anha itu mengakhiri. Tanpa alasan dia mengakhiri hubungan yang kami bina bertahun-tahun. Selesai. Oke, semangat selalu belajarnya, have fun. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.